warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nura Sisabaha, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2 Semester 7 Angkatan 2020. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi-materi tentang perkuliahan. Nah kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang manajemen investasi Islam dengan judul Pasar Modal Syariah. Baik, yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah sistem keuangan yang dimana transaksi dan instrumen investasi disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah yang mematuhi ketentuan keuangan Islam seperti larangan riba dan juga nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas investasi Islam. Nah, baik, selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama yaitu kepatuhan syariah. Prinsip utama adalah memastikan semua transaksi dan instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, partisipasi kolektif. Adanya konsep kebersamaan dan saling mendukung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah. Yang ketiga, tentang transparansi dan keadilan, yang dimana tingginya tingkat transparansi dalam transaksi dan distribusi keuntungan, serta keadilan dalam perlakuan kepada semua pihak. Yang keempat yaitu pencegahan riba dan spekulasi berlebihan. Larangan riba atau bunga dan upaya untuk mencegah spekulasi berlebihan yang dapat menciptakan ketidakstabilan. 5. Pertimbangan etika dan sosial, yaitu fokus pada dampak sosial dan etika dalam aktivitas investasi serta berkelanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu diversifikasi investasi. Maksudnya yaitu promosi diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko dan memastikan keberlanjutan hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu hal apa saja yang dilarang dalam kegiatan pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, dilarang melakukan praktik yang melibatkan riba atau bunga, investasi dalam bisnis haram seperti perjudian dan alkohol, spekulasi berlebihan, investasi berlebihan dalam utang, bisnis yang melibatkan ketidakjelasan, perdagangan saham perusahaan, utang, dan penyimpanan informasi. Larangan-larangan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dan menjaga integritas pasar modal. Nah, selanjutnya yaitu siapa saja yang terlibat dalam pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, terlibat investor yang menyuntikkan dana, perusahaan emiten yang menerbitkan instrumen keuangan syariah, pialang efek syariah sebagai perantara, bank syariah yang terlibat dalam pembiayaan, otoritas pengawas syariah yang mengatur pasar, dewan pengawas syariah yang menilai kepatuhan, dan lembaga pengelola investasi seperti reksadana syariah. Semua pihak ini berperan menciptakan ekosistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, yang terakhir yaitu instrumen. Instrumen pasar syariah
melibatkan saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham syariah dipilih berdasarkan kriteria etis yang menghindari bisnis yang melibatkan riba dan aktivitas haram. Obligasi syariah melibatkan pembiayaan sesuai syariah. Sementara reksadana syariah mengelola dana investor dengan berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Investasi pada instrumen ini menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dan menciptakan portofolio yang etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, teman-teman.